Hai guys, hari ini kita akan menceritakan sebuah yang mengharu biru, jelimet, bikin keselin dan marah lagi nih. Dimana cerita ini tuh mengenai ya dukun-dukunan. Seperti biasa kan teman cerita emang banyak dukunnya. Tapi di cerita kali ini yang sebenarnya yang salah banget-bangetan bukan karena si dukunnya sih. Sebel banget ya pokoknya. Karena orang-orang dalam cerita ini tuh bikin begitu? Nah tapi ya, ngomongin tentang dukun-dukunan. Sama nih, gue juga masih sebel. Perkara kemarin ceritanya gue habis curhat. Lama banget curhatnya sama teman kita di Lita. Tapi ceritanya gantung, makanya kita penasaran nih. Yaudah, kita coba dulu ya nih, order dia di Lita nih. Sekalian kita ngegibahin itu dukun. Woi anak, lagi di mana lu? Tumben banget order jam segini, biasanya malam. Iya, gua bisa penasaran banget nih yang waktu itu lo cerita di teror sama dukun waktu lagi live tuh. Cepetan lanjutin ceritanya dong. Malah yang itu. Waktu itu kan gue iseng-iseng scroll TikTok gitu kan malam-malam. Iya. Nah, ketemulah tuh gue sama dukun yang lagi live gitu. Ya gue iseng lah ya, kayak kirimin nama gue ke dia. Terus? Ya akhirnya dibacain kan dan dikasih tahu deh tuh, katanya gue punya kodam harimau gitu. Buset dah. Dalam hati gue kayak, apa? Jelas banget ya. Ya udah kayak akhirnya ya gue langsung balas ke dukunnya, makasih Pak doang. Nah tahu-tahu ya abis itu dia ngechat gue dari TikTok gitu. Masa katanya gue disuruh bayar, dianya malah spam gitu, dibilang mau kirim pocong segala kalau nggak bayar. Terus lo beneran ngeliat pocong? Ya enggak juga sih, tapi kan gue jadi parno aja perkara iseng-iseng ngechat dukun begitu. Oh ini tuh jadi bukan cerita mistis ya, kita dengar-dengar lebih kayak ke cerita penipuan nih kayaknya. Lalu lagian suka ngide-ngide aja anak-anak cari penyakit lu nge-live dukun begitu. Ya habisnya gue gabut, makanya bilangin sama para majikan lu dong buat order gue. Gue banyak kok cerita-cerita buat nemenin kalau lagi sama-sama gabut. Nah tuh, para majikan semua ya nih, kesian nih si Ana teman kita ya. Kalau lagi gabut kalian bisa order anak di Lita. Dia tuh anaknya cantik kok, imut, dan kita kasih fotonya. Tapi harap maklum memang agak stres orangnya. Enak aja. Ya udah, makasih banyak ya Ana ya. Nah pokoknya kalian bisa deh kalau lagi pingin butuh teman curhat, order aja teman di Lita. Pokoknya buat kalian yang belum download Lita, download buruan sekarang. So guys, di video kali ini kita akan menceritakan pengalaman dari teman kita namanya Fanny, yang mana dia telah menjadi saksi dari sebuah ajian atau pelet namanya sirapan. Yoilah, apa lagi itu namanya begitu? Adik-adik aja. Dan pas gue cari tahu, bener aja ada emang ya. Apa kabar dunia? Nah, karena sesuai namanya tadi, jembut sirepan, kita kagak bisa ngomong kencang-kencang ya. Kagak enak ntar didengar orang ngomongin apa, ngomongin but. Nah, itu tuh memiliki filosofis arti sesuai dengan namanya sendiri memang. Jembut yang berarti bulu kemaluan tuh ya. Yang dimaksudkan, orang yang ditargetan yang kena pelet nanti, itu cintanya akan terus tumbuh. Seperti rambut kemaluan, yang akan memang terus tumbuh walaupun dicukur kan numbu mulu. Sampai lebat kayak hutan rimba. Nah lo, punya lu kali. Astagfirullahaladzim, kita jadi kayak ngebahas apaan gitu. Bener-bener deh kita kagak habis pikir. Itu dukunnya by the way belum kena laser kali ya. Zaman sekarang mana namanya bulu-bulu. Bisa di laser no biar kagak numbu-numbu lagi. Nah, kalau tadi kan jembut sirepan, berarti sirepannya nih, itu artinya hipnotis. Jadi memang pelet ini tuh kerjanya mengendalikan alam bawah sadar, sehingga orang atau target tuh akan terbutakan, terhipnotis. Maunya nempel mulu, nafsuan mulu, begitu kayak lu pada. Nafsu bener kalau nyecer kita. Kagak di sini, kagak di Instagram, semua komennya pada nagih mulu. Nah, tapi ya pelet ini, itu juga sering disebut sebagai sajian racun cinta asmara. Yolo namanya kayak film jadul ya. Sajian racun cinta asmara. Yang biasanya kalau film jadul tuh posternya masih dilukis-lukis pakai tangan. Terus biasanya juga adegannya suka agak syur-syur begitu ya. Kayak tua lu tawa aja. Nah tapi pelet ini katanya ya sulit banget buat dinetralisir. Karena langsung masuk dan terus mengalir di dalam tubuh orang yang memang ditargetkan. Makanya tadi dibilangkan sajian racun. Soalnya memang pelet ini itu tidak akan bekerja jika media yang sudah disiapkan tidak dicampurkan ke dalam makanan atau minuman untuk nanti ditelan nama itu target. Namun pelet ini tuh terbilang apa ya, bukan aman sih, tapi nggak pakai tumbal-tumbalan. Maksudnya kan jadi nggak serem-serem banget ya. Tapi tentunya tetap ada pantangannya. Yang kalau dilanggar, itu akan berimbas pada si pengirim peletnya tersebut. Nah itu sekilas nih, mengenai tadi tuh pelet jembut sirepan yang biar kita tahu dulu, biar paham. Habisnya kan baru banget denger namanya ya. Baru tahu kita emang agak lain habis namanya. Kita kembali lagi nih ke ceritanya Fanny. Jadi si Fanny ini dari SMA, itu temenan deket banget sama dua orang. Namanya yang satu Dita, satu lagi Ria. Bestian banget tuh mereka bertiga tuh. Sampai-sampai mereka bertiga nih waktu kuliah, itu membuka usaha semacam agensi I.O. barengan sama satu sahabatnya Dita lagi dari kecil namanya Usman. Jadi total anggota I.O. mereka tuh ada berempat. Kerjanya semacam apa ya, mengkoordinir katanya apa gue lupa.
si Fanny bilang mengkoordinir kru-kru sama kayak helper di acara-acara begitu ya. Ya mau ada konser-konser atau misalkan event lari, gathering perusahaan, pokoknya macam-macam lah tuh kerjanya dia, kita juga kurang paham. Pokoknya di awal-awal, kata Fanny, kerja sama besti-besti itu mah enak banget. Karena udah kenal nih sifatnya masing-masing. Jadi kalau tektokan itu enak. Nah, seiring berjalannya waktu, di tengah kesibukan mereka kerja yang jujur mempengaruhi waktu kuliah juga ya kan. Mulai kerjanya waktu mereka kuliah tuh, jadinya agak ketunda kuliahnya. Soalnya kata Fanny lagi, Van kalau udah kena uang mah beda gitu rasanya. Ya iya sih, siapa yang tidak cinta rupiah? Nah, karena kan tadi ada satu orang cowok tuh yang namanya Usman, yang dibawa sama Dita kan perkara emang temen dari kecil. Jadi otomatis ya mereka terlihat dekat. Selain memang kalau mereka kerja ini suka tektokan bareng, jadi di bagian yang sama, rumah mereka juga searah. Namanya juga teman dari kecil kan, rumahnya tuh deket-deketan. Makanya kalau habis pulang kerja nih malam-malam gitu, Usman selalu nganterin Dita untuk pulang. Ya kalau orang awam nih ngelihatnya, pasti ngiranya emang kayak Usman nih ada hati deh sama si Dita deh. Ya dari sikap, tatapan mata, itu kan bisa kelihatan ya. Apalagi si Usman ini katanya orangnya act of service banget. Jadi macam perlakuannya tuh bikin cewek-cewek lulu gitu. Helmnya Dita, kalau habis turun dibukain, kalau mau minum diambilin, kalau ditanya pegel gitu kan dipijitin gitu bahunya. Dan Fanny itu tipe-tipe yang nggak percaya kalau cewek sama cowok nih bisa sahabatan tanpa ada rasanya suka-suka baper-baperan. Apalagi kalau udah kelihatan tuh sampai sebegitunya tuh. Nah tapi kalau kalian gimana, percaya nggak? Kalau cewek sama cowok tetap bisa sahabatan tanpa ada rasa baper? Coba komen di bawah ya. Soalnya kan kalau kata orang-orang tuh mitos ya. Masalahnya nih gengs ya, si Ria roman-romannya suka menaruh rasa sama si Usman. Ya lagi-lagi mungkin karena tadi tuh si Usman kan anaknya act of service. Oh, tuh kan susah kita kalau ngomong begini act of service banget. Padahal tadi pertama lancar kita udah bangga, yang kedua nih belibet lagi. Usman tuh anaknya act of service banget ke siapapun. Selain ke Dita ya maksudnya ya. Ya Usman juga baik tuh ke si Ria, makanya si Ria jadi baper. Contohnya pernah, si Usman ini beli susu kotakan rasa melon yang memang kesukaan Ria. Buat nyemangatin dia waktu lagi pada meeting nih pusing nih ceritanya. Eventnya berat. Nah Ria merasa kok, ini Usman tahu-tahu aneh inget ya aku suka susu rasa melon. Jarang-jarang ada cowok yang peka dengan hal-hal begitu kalau menurut si Ria. Langsung baper dia jadinya. Ya tapi sebenarnya Usman gak cuma beliin buat Ria doang. Dita juga dibeliin tuh susu strawberry sukanya. Sedangkan kalau Fanny dibelinya soda karena Fanny gak minum susu. Nah Ria yang tadi awalnya kelihatan happy gitu kan. Si Usman tahu-tahuan gue suka rasa melon nih spesial kali ya. Ternyata yang lain juga dibeliin. Berarti kan si Ria tidak sespesial itu. Langsung cemberut dia pergi. Dita nih kayaknya kalau kayaknya Ria nih memang suka nih sama Usman. Dan ternyata Dita malah mendukung. Ujung-ujungnya malah ikut juga nyomblangin mereka berdua. Jadi memang Dita itu sepertinya menganggap Usman ini bestie aja udah. Emang deketnya karena dari kecil. Dari situlah Ria sama Usman nih PDKT. Karena tadi tuh comblangannya si Dita. Dan akhirnya mereka sampai tunangan, gengs. Dan merencanakan acara pernikahan mereka. Tapi si Usman itu kayak apa-apa gitu ya ceritanya pasti ke Dita. Mungkin kayak udah kebiasaan ya dari kecil kan namanya udah deket terus. Jadi semuanya tuh dicurhatinya ke Dita. Perkara cincin tunangan itu juga Usman ngajak Dita buat milihin. Karena menurut Usman, si Dita ya selain temennya dan seorang perempuan, dia pasti juga tahulah apa yang Ria sukai. Kayak model cincin yang bagus yang Ria suka tuh bagaimana. Nah tapi waktu masih perkara cincin tunangan tuh, Fanny sebenarnya udah coba tuh mengingatkan si Dita untuk kamu jaga jarak deh sama Usman sekarang. Ya gimana pun juga kan untuk menjaga perasaannya Ria nih. Walaupun memang konteksnya kalian berdua nih sahabatan dari kecil. Ya daripada nanti drama-drama berantem. Secara kan Ria emang orangnya baperan tuh. Ya mereka ini kan soalnya punya usaha IO bersama. Yang kalau nanti berantem-berantem kan Fanny juga yang repot ntar. Apalagi di sini kan Fanny juga sebagai kayak pengamat di antara tiga orang ini ya. Yang ternyata bener aja nih sampai mau menikah. Ternyata Usman lagi-lagi tuh meminta Dita untuk bantu tuh pilihin cincin perkawinannya. Ya tapi karena bujangan Fanny tadi, Dita ini menolak. Karena takutnya nanti kalau Ria tahu cincin pernikahannya itu adalah pilihan Dita, yang ada marah, namanya cincin kawin kan sakral ya. Ya udah akhirnya pernikahan mereka pun tiba. Resepsinya juga nggak main-main di hotel bintang 5. Karena Ria ini memang sebenarnya anak orang kaya. Orang tuanya itu tuh promotor musik ternama yang suka bikin-bikin konser, ngundang-ngundang artis luar negeri tuh. Ya makanya akhirnya Ria tuh ngajak sahabat-sahabatnya ini untuk bikin IO, untuk ngesup tuh masukin kru-kru sama helper-helper buat di kantor bapaknya. Ya udah pas udah nikah semuanya happy, acara berjalan lancar, megah gitu ya. Sampai setelah pernikahan pun Ria sama Usman sempat honeymoon ke Eropa. Lah kan kita juga pengen ya.
Sampai setelah selesai honeymoon, mereka kan akhirnya ketemuan lagi tuh semuanya untuk membahas next project. Nah, si Usman nih yang ketemu Dita lagi kayak sumringah banget. Macam kayak udah nggak ketemu berbulan-bulan gitu lah, padahal cuma 2 minggu. Makanya di situ si Ria ngeliatnya jadi agak cemburu. Kan sekarang konteksnya si Usman udah jadi suaminya ya. Tapi kok ketemu Dita segitu happy-nya sih, sampai peluk-pelukan gitu lama erat. Dan Ria juga akhirnya memang curhatnya ke Fanny nih. Kalau ada apa-apa gitu ya dia bilangnya ke Fanny. Di situ Fanny sebisa mungkin ya menenangkan Ria lah dengan bilang udahlah Dita sama Usman kan memang bestie dari kecil. Misalkan kalau Dita suka sama Usman kan dia juga nggak mungkin nyomblangin lu berdua sampai kawin begini. Namun kata si Ria, ya iya Dita memang nggak suka sama Usman, tapi Usmannya emang gak naruh rasa sama Dita. Orang kemana pas lagi nyari oleh-oleh ya, Van? Dita, terus yang dipikirin ini oleh-oleh buat Dita, ini oleh-oleh buat Dita, apa-apa Dita. Ya dengar begitu kan, Fanny juga bingung nanggepinnya ya. Singkat cerita 3 bulan kemudian nih, mereka ini mendapatkan kabar kalau ternyata Ria hamil. Ya semua senang, termasuk Usman, yang happy banget mau menjadi seorang ayah. Ria ini berekspektasi kalau Usman ini nantinya akan lebih memperhatikan dia dan disayangi gitu karena dirinya lagi hamil. Ya walaupun memang basicnya itu si Usman ini kan act of service. Cuma Usman itu agak gila-gila kerja. Karena semenjak tahu hamil, si Ria ini kan disuruh vakum. Sama semuanya untuk termasuk sama si Fanny juga. Soalnya memang kata dokter disuruh istirahat, perkara kandungannya itu agak lemah. Nah Usman ini kerjanya kayak biasa, pulangnya sampai malam banget. Nggak mikirin ada istrinya hamil di rumah. Soalnya gimana pun juga namanya kalau ngurus acara kan beber sampai kelar gitu ya. Sampai acara selesai, semuanya baru habis gitu ya. Closingan baru pulang. Nah Ria yang di rumah kan mikirnya, berarti ini suaminya lebih banyak menghabiskan waktu di luar sama Dita ketimbang sama dirinya di rumah. Yang setiap hari jadinya Ria nelfonin Fanny terus tuh nanyain Usman lagi apa, lagi sama Dita apa enggak. Jadi Fanny disuruh jadi mata-mata gitu lah gengs. Sampai pernah pas Ria tahu nih si Usman nganterin Dita balik ke kosannya, makin lama kan jatuhnya ya pulang ke rumah ya. Berantem lah Ria marah ke Usman. Namun setelah itu nih, nggak tahu ada kaitannya karena si Ria ini stres atau gimana, kandungannya Ria itu didiagnosa tidak berkembang alias BO, yang merupakan singkatan dari blighted ovum. Sehingga itu tuh kondisinya harus digugurkan dengan cara dikuret, dengan cara legal ini ya menurut anjuran dokter. Ya tentunya Ria di situ merasa terpukul. Dan Usman juga seperti menyesal nggak bisa meluangkan banyak waktu untuk menjaga istrinya tersebut. Tapi ya, life must go on nih. Akhirnya semua kembali seperti biasa lagi seiring berjalannya waktu. Sampai ketika di tahun berikutnya, Ria ceritanya ulang tahun nih. Dia dikasih surprise kan sama Fanny, sama Dita, sama teman-teman lainnya. Termasuk sama Usman dapat kado juga tuh. Waktu udah selesai sampai rumah, si Ria buka-bukain kadonya gitu kan. Dilihat nih kado dari suaminya ada kalung gitu kan, cantik, mahal, sama pakaian dinas alias lingerie Victoria's Secret tuh katanya. Ria kan kayak mesem-mesem gitu ya, udah happy gitu ngeliat kalungnya cantik, lingerie-nya juga dia suka sambil bilang, itu Mbak ini kamu pilihinnya warnanya bagus pastel-pastel begini. Si Usman bilang, iya itu dipilihin Dita soalnya. Ria yang denger nama Dita kayak, iya apa-apa Dita. Ya kali sampai masalah baju lingerie itu baju dinas malam untuk mereka berdua. Dita juga masih yang pilihin. Tapi jawaban Usman tuh seperti laki-laki yang ngeles pada biasanya. Ya tapi kan itu pilihan aku juga. Dita cuman bantu mastiin aja ini bagus atau enggak. Daripada nanti kamu nggak suka. Lagi pula kan kamu tahu Dita sahabatku dari lama. Kenapa kamu masih mesti cemburu sih? Ya maksudnya Ria, mereka ini kan udah mau 1 tahun pernikahan. Kenapa apa-apa tuh mesti Dita terus? Ya lagi-lagi masa sampai baju dinas itu ada Dita di antara mereka. Dan berarti Usman sama Dita ini jalannya diam-diam dong. Tanpa sepengetahuannya si Ria nih kan. Mungkin kedoknya beli kado, tapi ya siapa tahu si Ria pokoknya curhat semuanya itu ke Fanny. Namanya juga mungkin orang cemburu ya. Ria bilang, Van, aku tuh ya mau dibeliin bajunya sebenarnya Nora, warna yang nggak sesuai juga ya. Walaupun aku bakalan komplain, tapi aku akan pakai juga kok kalau pemberian dari Usman. Jadi nggak usah apa-apa Dita. Pokoknya Ria tuh jadinya ngambek. Besokannya Usman cerita tuh ke Dita dan ke si Fanny tentang Ria yang ngambek. Tapi kan Fanny udah tahu duluan dari telepon ya dicurhatin sama si Ria. Nah setelah mendengar seperti itu, Dita sama Usman ini malah meminta Fanny buat ngomong ke Ria untuk jangan begitulah, jangan ngambekan dan cemburuan mulu kayak anak kecil. Fanny, kan lo di sini yang lagi nggak diambekin Ria nih. Bilangin deh supaya dia nggak cemburuan sama gue. Gue kan niatnya baik bantuin Usman cari kado buat dia juga. Lo kan tahu selaranya Usman tuh katro. Daripada nanti beli mahal-mahal nggak kepake kan sayang. Ya tapi Dit, menurut gue mungkin niat lo baik ya. Tapi kan dari awal gue udah bilang kalau Ria memang berperan. Dan sekarang statusnya Usman juga udah jadi suaminya dia. Walaupun memang Usman teman dekat lo, tapi tetap aja nih sebagai perempuan lo juga harus jaga perasaan istrinya lah. Yang mana Ria ini kan juga temen lo. Jadi harus ada batasannya menurut gue. Kita udah sama-sama dewasa, Dit. Jadi lo sendiri aja lah kayaknya yang ngomong ke Ria, ya jangan gua. Gua nggak mau ikutan urusan rumah tangga orang. Ya kalau Dita yang ngomong pasti Ria nanti nggak mau denger, Van. Ria kan sukanya memang curhatnya ke lo. Jadi tolonglah, Van. Daripada situasinya jadi nggak enak gini kan buat kita kerja juga jadi nggak nyaman.
Usman. Tiffany mikir kan, ya kok jadi gue yang repot ya sama kisah cinta kalian bertiga nih. Ah elah. Ya karena ini juga menyangkut masalah pekerjaan yang vibes-nya memang jadi canggung dan awkward juga ya. Meeting pada kayak diem-dieman gitu nggak enak lah. Akhirnya Fanny mencoba ngajak Ria buat ngomong nih waktu lunch. Tapi di situ Ria ternyata malah curhat banyak ke Fanny. Ya sebenarnya semua curhatannya si Ria ya udah diketahui sama Fanny ya. Apalagi kalau bukan tentang Usman yang apa-apa Dita. Kan Fanny juga udah hatam banget denger dari mulutnya si Ria. Jadi Fanny kayak dengerinnya iya aja gitu sambil minum kan gitu. Tapi tahu-tahu si Fanny kesedek karena si Ria nih minta ditemenin ke dukun buat melet suaminya Usman supaya katanya si Usman nih makin sayang dan nurut sama dia. Fanny kan bingung ya, hah? Serius loh? Ya karena gimana pun juga keinginannya Ria itu sebenarnya cuma ingin diperhatikan sama suaminya tersebut. Biar perhatiannya si Usman ini tidak terbagi dengan cewek lain ke Ria doang satu. Ria curhat tuh juga sambil nangis-nangis tuh yang membuat si Fanny bingung. Fanny mikir nih, ya mungkin karena ini kan alasannya buat suaminya sendiri juga toh ya. Bukannya buat ngerebut suami orang apa cowok lain. Jadi ya udahlah si Fanny ngeiyain aja buat nemenin Ria. Karena katanya Ria takut kalau sendirian, takut diapa-apain sama dukunnya. Kan banyak tuh cerita-cerita yang tahu-tahu malah dilecehin sama dukunnya ya. Akhirnya setelah mengatur waktu mereka pergi deh tuh. Ternyata mah tempat dukunnya modern katanya gengs. Alias kayak rumah biasa. Dan perawakan dukunnya itu kayak bapak-bapak biasa juga cuma pakai ya mungkin yang agak nyentrik tuh cincin-cincin batu akik ya. Tapi dulu waktu zamannya lagi ngetren juga bapak gue bukan dukun pakai begituan. Dan bajunya ya kemeja santai sama celana bahan aja udah rapi. Bukan yang kayak baju hitam pakai kalung apa rumahnya remang-remang gelap gitu, enggak sama sekali. Nah setelah bertemu dan konsultasi tuh menceritakan apa masalahnya, dukun tersebut tuh menjelaskan kalau pelet yang cocok untuk Ria nih sepertinya pelet jembut sirepan yang kayak tadi kita udah jelasin di awal. Karena pelet tersebut tanpa tumbal dan pantangannya juga gampang, apalagi ini buat suami sendiri jadi pakai ini aja ya kata gitu. Pantangannya tuh katanya cuma nggak boleh makan daging mentah, duri hewan sama pisang mas. Ya makanya kan didengar tuh nggak serem ya. Walau namanya mah agak lucu malah. Pokoknya nggak pakai tumbal-tumbalan dan pantangannya juga gampang. Ria tertarik. Di situ Ria juga diberitahu tuh tata cara dan syarat untuk melakukan ritual pelet tersebut. Salah satu syaratnya, Ria ini harus berhubungan badan dulu dengan orang yang dituju. Ya lagi-lagi gampang lah kan. Buat Usman udah suami sendiri. Kecuali mungkin mau menggebet orang lain gitu yang belum kenal, belum dekat, kayak itu baru susah tuh mikirnya bagaimana. Kemudian Ria ini harus mengambil 7 helai rambut kemaluannya sendiri, punyanya dia, sebelum melakukan mandi wajib. Setelah itu bulu tadi dirajah dengan mantra sirapan asmara pepitu sambil menuliskan nama lengkap suaminya plus weton, tanggal lahir di selembar daun kering. Habis itu bulu tadi itu dibungkus pakai daun, yang mana daunnya ini dikasih ini sama si dukun. Nah nanti saat memasuki tengah malam, bungkusan daun tersebut dimasak bersama makanan ataupun diseduh menjadi minuman untuk nanti ditelan ke target, yang mana maksudnya di sini berarti Usman. Nama daunnya sebenarnya dikasih tahu sama Fanny, tapi sengaja nggak kita spill di sini, takutnya ntar lu pada ngelakuin apa-apa gitu kan, kita jadi takut. Ya pokoknya katanya si Fanny, dukun itu bilang pelet ini tuh hanya manjur ke lawan jenis. Ya makanya karena tekad Ria ini sudah bulat dan menurutnya tadi itu syarat dan caranya kayaknya gampang dah. Ria nekat. Dia soalnya mikir semua ini adalah salah satu cara untuk mempertahankan rumah tangganya. Fanny sebenarnya waktu lagi di rumah dukunnya kayak ngangeng gitu ya. Bingung dia harus gimana. Pokoknya dia mikir posisinya udahlah cuma nemenin aja si Ria tuh mau ngapain terserah. Dan ternyata besokannya si Ria cerita kalau semalam dia tuh langsung mempraktekannya, gengs. Ria udah masukin tuh peletnya tadi segala macam di daun dan dimasak lalala ke semur kesukanya Usman. Jadi si Ria nih malam-malam bikin semur, diperlihatkan tuh makanannya ke si Fanny nih, semurnya nih dibawa ke kantor. Fanny nanya, lah ngapain dibawa ke sini sih, kenapa nggak dikasih di rumah aja buat kalian sarapan gitu, ngapain apa dibawa sih, ntar kalau dimakan orang gimana? Ya kata si Ria, masa sarapan pakai semur berat banget, ya makanya lu bikin nasi uduk gitu ya si Ria ya. Dan tadi pagi juga katanya mereka buru-buru soalnya ada meeting memang. Ya udah akhirnya pas makan siang pada makan bareng tuh. Fanny mah beli makanan dari luar, begitupun juga Dita. Udah nih makan semuanya dan Usman lahap tuh makan semuanya karena itu memang makanan favoritnya kan semur kan. Sampai aku seduk gitu karena kecepetan dia makannya. Ya Ria langsung inisiatif ngambil minum di pantry itu belakang buat si Usman. Dita juga sampai bilang sampai ketok-ketok pelan-pelan kali makannya mentang-mentang doyan lu. Enak banget nih abis makanannya masakannya Ria. Masa iya? Cobain dikit dong. Si Dita mah nyendok aja gengs. Makan sesuap tuh jadinya dia. Lah Fanny ngeliat gitu kayak mau bilang tapi kan nggak mungkin, nggak bisa ya. Sementara Ria masih di belakang untuk ngambil minum. Fanny berkayak panik loh, ini gimana nih? Balik-balik Ria yang nggak tahu apa-apa ya udah ngasih minum ke suaminya. Ri, jago masak lo sekarang. Enak banget tuh semurnya. Si Dita bilang begitu ke Ria. Ya spontan dia kaget dan langsung melototin si Fanny karena maksudnya apa gitu mungkin ya. Si Fanny juga bingung harus ngomong apa karena kan nggak mungkin bilang
di situ ada 2 orang ini. Makanya abis selesai makan, Fanny langsung cerita tuh kalau kejadiannya nggak disangka-sangka, cepet banget. Tau-tau si Dita langsung main nyomot aja gitu kan. Jadinya Fanny juga bingung, nggak sempat nahan ataupun kayak ngelarang. Ria panik tuh, gimana nih, apa boleh ya pelet itu dimakan sama orang lain juga? Takutnya Dita ntar kesem sama Mas Ria. Tapi Fanny bilang nggak mungkin kan, peletnya hanya manjur ke lawan jenis. Ya udah nggak apa-apa kali ya. Abisnya kemarin si dukun nggak bilang apa-apa mengenai kalau dimakan sama orang lain yang bukan target. Bilangnya tadi cuma itu doang tuh, cuma berlaku ke lawan jenis. Namun besokannya ternyata peletnya itu langsung bekerja katanya si Ria, gengs. Dimana menurut Ria, Usman nih berlangsung jadi bucin banget. Bahkan si Fanny juga yang ngeliat ya, Usman terus-terusan tuh nempel mau deket-deket si Ria. Sampai kalau pas lagi tugas event nih, Usman tuh suka nggak standby di posisinya dan malah nyamperin Ria yang mungkin agak jauh posisinya. Sampai-sampai Usman juga nggak sungkan menunjukkan rasa bucinnya kayak cium kening, peluk-pelukan yang biasanya mah nggak segitunya. Sementara Dita nih dilihat-lihat tuh keadaannya kayak murung, mukanya pucet. Si Fanny sampai nanya, lo sakit? Tapi Dita bilang enggak kok. Sampai pernah waktu itu lagi lembur nih, Usman sama Ria udah pulang duluan, udah kecintaan tuh, mereka kan pengennya cepet-cepet pulang. Nah Fanny sama Dita tuh masih di kantor tuh ngerjain laporan. Waktu itu Dita tuh ada sempet ke kamar mandi terus teriak kata dia. Dan waktu si Fanny nyamperin, Dita lagi lari jadi mereka tabrakan. Dimana Dita bilang kalau di kamar mandi tuh ada setan cewek kurus, telenji tuh, rambutnya juga panjang, yang itunya tuh juga gondoy, gengs. Fanny heran lah denger, masa sih? Halu lu ya? Karena selama beberapa tahun mereka di situ, kan nggak pernah ada apa-apa juga. Ya cuma karena waktu itu situasinya sudah malam dan mereka cuma tinggal berdua doang di situ, jadinya agak parno. Akhirnya memutuskan untuk yaudah pulang aja. Keesokan harinya pas di kantor, ya bola, Dita cerita ke orang-orang termasuk karyawan-karyawan lain. Tapi nggak ada yang percaya semuanya. Karena tadi mereka tuh nggak pernah ngeliat apa-apa di kantornya itu. Misalkan kalau benar kantornya mereka tempat itu seram, kan dari awal juga pasti udah ada selentingan-selentingan cerita-cerita ya. By the way, kantornya itu sebenarnya rumah, tapi dijadiin kantor. Dan waktu itu akhirnya udah punya karyawan-karyawan nih. Kan semakin lama usahanya makin berkembang ya. Cuma semenjak itu, Dita memang dilihat-lihat kayak sering nggak konsen, gengs. Dan kayak sering ketakutan gitu. Mukanya juga tambah pucat dan mengkhawatirkan. Sampai pernah nih lagi-lagi waktu si Fanny sama Dita tuh masih di kantor berduaan. Karena memang di luar nih situasinya hujan badai. Jadi mereka kayak, ntar aja deh pulangnya nanti-nanti. Selain pasti macet juga serem kan kalau nerobos hujan badai. Nah di situ Fanny lagi bengong-bengong aja gitu kan, bikin ini kapan redanya hujannya ya. Dia tahu-tahu mencium adanya wangi bunga kantil. Si Fanny sempat merinding tuh, tumben ada wangi begini di kantor. Dan tahu-tahu terdengar suaranya Dita lagi muntah-muntah di kamar mandi. Ya jadinya sama si Fanny disamperin. Dan bener aja si Dita lagi muntah-muntah tuh di wastafel. Jadi sama si Fanny kayak dibantuin diangkatin gitu kan rambutnya gitu. Tapi pas sudah selesai, tadi kan pas muntah kepalanya si Dita nunduk ya. Dan rambutnya diangkat tuh sama Fanny, dipegangin biar nggak kotor. Nah waktu si Dita dangak ke kaca, mukanya mah bukan Dita, gengs. Dita sendiri melihat dirinya di kaca, teriak histeris. Karena Dita dan Fanny ngeliat jelas kalau mukanya Dita tuh kempot, matanya putih, terus rambutnya panjang dan telenji. Tapi posisinya si Fanny nih masih megangin rambutnya Dita gini. Dan di kaca juga sama si Fanny megangin rambutnya Dita tapi panjang gitu. Dan itu bukan Dita mukanya. Jadi kalau dilihat realnya ini mah Dita, tapi bayangan di kacanya bukan. Sosok yang berbeda dan menyeramkan. Lagi-lagi di situ mereka langsung lari, cabut. Masuk ke mobil juga hujan-hujanan tuh. Disitulah akhirnya si Fanny keikutan ngeliat dan menganggap Dita itu berarti kemarin-kemarin bukan sekedar halu-haluan doang. Besokannya Dita tuh nggak masuk kerja. Di telepon juga nggak bisa. Apa karena sakit ya, kemarin sempat hujan-hujanan. Dan Fanny pun juga tahu kan kemarin tuh ada kejadian aneh. Akhirnya dia nyamperin deh tuh ke kosannya Dita. Jadi Dita ini emang ngekos semenjak si Usman itu menikah. Karena kan sebelumnya kalau ke rumah itu kan selalu dianterin sama Usman. Nah itu kejauhan nol rumahnya, jadi nyari yang dekat sama kantor. Saat itu ternyata benar si Dita lagi sakit. Saking lemesnya dia tuh susah untuk bangun, gengs. Fanny juga sempet tuh nyuapin makanan ke Dita dan nganterin berobat ke dokter. Dan tahu nggak, gengs? Ini gue juga kaget sih pas baca ceritanya. Ternyata Dita tuh muntah-muntah dan mukanya pucet karena dia emang lagi hamil. Dan kehamilannya itu udah masuk ke minggu ke-5 coba. Ya Fanny kaget lah kok begini. Karena kan dia tahu dia nggak pernah nih ngeliat si Dita sama orang sama cowok. Lu nggak punya pacar kok, atau lu hamil sama siapa? Yang ternyata ya hamilnya siapa tebak? Sama Usman. Jadi ternyata mereka berdua tuh emang sempat hilaf main di belakangnya Ria. Dan terakhir sebelum akhirnya Ria tuh memelat Usman. Semenjak itu ya Usman nempel terus sama Ria soalnya. Tapi ya Dita ya udah sempat jadinya hamil tuh. Fanny nggak nyangka lah, menurut dia ini kayak plot twist gitu baginya. Dikira selama ini Dita tuh nggak ada rasa kan ke Usman. Dan Usman juga ya deket sama Dita karena memang bestie. Ternyata cewek sama cowok emang kagak bisa bestian. Bener kan si Fanny? Kagak mungkin ada cowok sama cewek tuh sahabatan segitu deketnya, pasti ada yang baper terus hilaf kan lo berdua. Ya Fanny juga bingung ya gimana cara ngasih taunya ke Ria nih. Tapi menurutnya yang harus ngasih tahu ya si Dita sama Usman. Karena dari awal kan sebenarnya Ria nggak mau ikut campur nih masalah urusan percintaan mereka bertiga. Akhirnya karena takut, bingung, dan ya merasa bersalah juga. Perkara kan Fanny kemarin sempat melihat hal mistis juga tuh. Takutnya nanti ada apa-apa sama kandungannya Dita. Akhirnya
Fanny ceritalah mengenai peletnya Ria. Ya masalahnya nih, peletnya ikut lu makan gitu loh. Akhirnya dari situ, Fanny ini nemenin Dita untuk ruqyah, gengs. Dan bener aja, secara ajaibnya nih, muntahan bekas semur yang waktu itu dimakan itu keluar, padahal kan itu udah berhari-hari yang lalu ya. Dan kemarin-kemarin Dita juga udah sempat muntah-muntah juga, tapi itu baru keluarnya waktu di ruqyah. Percaya nggak percaya tuh kata si Fanny tuh. Dan setelah itu kondisinya Dita juga langsung berubah drastis, ini membaik. Dia juga ngecek kandungannya, ternyata alhamdulillah sehat. Tapi di situ Fanny bilang ke Dita, kamu sendiri loh ya yang bilang ke Ria ya, jangan aku udah nggak mau ikut campur lagi lah setelah ini. Nah sekitar seminggu kemudian, IO mereka ini ceritanya lagi padet banget, gengs. Kebanjiran job yang mengharuskan mereka untuk mencar ngehandle acara masing-masing. Jadi ini ada waktu mereka ini nggak ketemuan nih satu sama lain. Dimana Fanny ini ngehandle acaranya sendiri, nggak ketemu lagi sama Ria sama si Dita untuk beberapa waktu aja. Setelah acaranya udah beres dan balik lagi ke kantor tuh setelah kurang lebih semingguan, Fanny ini ngeliat Usman kayak frustasi banget mukanya. Di situ Fanny langsung mikir, apa jangan-jangan Dita ini udah ngomong ke Ria gitu, Ria udah tahu semuanya. Terus Usman yang akhirnya berantem gitu kan sama Ria. Habis bebersih Usman kelihatan kayak orang banyak pikiran gitu. Ya basa-basi lah sih, Fanny nanya sosok nggak tahu. Kenapa lu man? Karena kebetulan di situ Ria sama si Dita juga lagi nggak di kantor. Usman malah curhat, katanya Ria lagi sakit, sakitnya aneh. Dari kemarin katanya bengong, terus kalau diajak ngomong juga nggak respon. Dan si Fanny kan kayak, lo kok nggak ada yang bilang ke gue? Tapi dia mikir lagi, emang dari kemarin dia chat-chatin si Ria tuh nggak dibales-bales. Tapi dikiranya si Fanny ya lagi sibuk aja mungkin si Ria. Karena grupnya Ria sama Usman itu lagi ngurusin acara pemerintahan gitu. Dan Fanny juga lagi sibuk sama acaranya sendiri, jadi nggak mikir macam-macam. Pas ditanya kayak, emang sakit gimana, udah dibawa ke dokter belum? Usman bilang udah dibawa ke dokter. Tapi dibilang sehat-sehat aja. Hah? Kan aneh banget ya. Makanya hari itu karena memang kerjanya Fanny udah selesai, jadi dia ke rumahnya Ria lah buat jenguk. Ya bener aja pas datang tuh si Ria nggak ngerespon apa-apa, kayak nggak ngenalin Fanny. Diem aja, diajak ngomong nggak bales. Si Usman bilang ini udah hampir seminggu nih begini. Dia ngambek atau gimana nggak tahu. Tapi kan kalau ngambek ke Usman ya mungkin. Tapi kalau ke Fanny kan nggak mungkin ya. Udah sampai dateng gitu diajak ngomong tetap nggak jawab. Bingung tuh mereka berdua tuh. Nah si Usman juga akhirnya nawarin si Fanny kan mau makan apa loh. Soalnya waktu mereka pulang ke rumah kan belum makan malam nih situasinya. Ya si Fanny bingung, apa udahlah nggak usah ngerepotin. Ya udah nih mau bolu nggak nih buat ganjel. Ini oleh-oleh dari si Dita abis dari handle acaranya dia tuh di Sukabumi. Ya karena emang ya Fanny lapar ya udah dimakan aja buat ganjel. Pas dia telan enak tuh bolu pisang. Sampai udah habis 3 potongan, tau-tau si Fanny kayak kesadar loh. Ini kan pisang. Dibaca tuh di bungkusnya tuh, terbuat dari pisang mas asli Sukabumi. Di situ Fanny kaget. Bukannya pantangannya Ria katanya nggak boleh makan pisang mas ya? Walaupun ini jatuhnya bolu kan, tapi terbuat dari pisang mas. Fanny langsung nanya ke Usman, ini Ria sempat makan bolu ini nggak? Kata Usman, iya makan juga dia sebelum tahu-tahu jadi bengong terus begini. Di situ Fanny lemes, loh kok ini kenapa jadi kayak jelimet banget ya? Yang ternyata berarti tanpa sengaja Ria telah melanggar salah satu pantangan. Dan di situ sepertinya juga Usman kembali normal, maksudnya nggak bucin banget sama si Ria nih, tapi tetap khawatir dengan keadaan istrinya tersebut. Dan sebaliknya si Ria jadi kayak agak orang gila nih, karena akalnya kayak hilang gitu dan sebagian kesadarannya juga kayak nggak ada. Fanny yang merasa ikut andil dalam hal ini telah menemani Ria ke dukun itu waktu itu, akhirnya menceritakan semuanya ke Usman. Dan mereka pergi sama-sama ke dukun itu lagi untuk menanyakan cara ini gimana mengembalikan kondisinya Ria. Tapi sayangnya katanya nggak bisa, gengs. Pelet tersebut memang tanpa tumbal, tapi kan ada pantangannya. Dan sekali pantangannya dilanggar, ya udah apa yang telah dimulai tidak bisa dikembalikan seperti semua lagi. Menyerang sih pengirim pelet. Fanny juga sampai-sampai tuh membawa Ria ke orang yang waktu itu meruqyah Dita tuh, tapi tetap sama-sama nggak bisa. Jalur medis pun ditempuh sama Usman, nihil. Padahal di saat itu ya, Usman berusaha banget untuk membuat Ria menjadi normal. Dia beber sampai apa gotong Ria, gendong, nganter ke sana ke sini, persis seperti apa yang memang diinginkan Ria, yaitu perhatiannya Usman nih hanya tertuju sepenuhnya buat dia. Dan kondisinya Usman kan di situ udah lepas dari peletnya ya, perkara Ria telah melanggar pantangan. Tapi semuanya sudah terlambat. Ria udah nggak bisa merasakan perhatiannya Usman tersebut. Yang padahal itu perhatian tulus, bukan di bawah pengaruh pelet. Usman juga beber kayak menyesal karena dia nggak nyangka kalau Ria ini akan menempuh jalan seperti itu untuk hanya mendapatkan perhatiannya, padahal udah menjadi suaminya anyway. Tapi menurut Fanny kayaknya wajar aja, dimana semua wanita terlebih ini sudah menjadi istri, emang pasti ingin diperhatikan suami. Apalagi ternyata ketakutan Ria itu benar terjadi, dimana Usman hilaf dengan Dita sebelum akhirnya Ria ini memutuskan untuk memelet Usman. Fanny juga akhirnya ngebahas tentang Dita tuh sama si Usman, yang ternyata Usman juga udah tahu kalau Dita ini hamil. Dan dia bingung harus gimana, karena dia mengakunya hilaf. Fanny kan dengarnya kayak hilaf. Udah dibilangin dari kapan tahu, jangan terlalu deket, karena kan kamu udah kawin sama Ria, masih aja hilaf bilangnya. Dan ujung-ujungnya Usman ini tetap memilih Ria, gengs. Karena dia mikir kalau dia akhirnya berpaling ke Dita dan menikahi Dita, dengan kondisi Ria yang begini nih, Usman bener-bener merasa apa ya, mengkhianati Ria tuh banget-bangetan. Ya walaupun kehilafannya sudah mengkhianati ya, tapi kalau sampai dilanjutin tuh beber kayak apa ya, jahat banget. Ya cuma kalau menurut Fanny sih, Usman ini juga agak cukup pelintan ya, gimana pun juga kan harusnya dia
bertanggung jawab terhadap Dita ya. Tapi sepertinya memang Usman ini tidak ingin melepas semua yang telah dia dapat dari keluarganya Ria, gengs. Ya keluarganya Ria ini kan kaya raya. Usman yang awalnya orang biasa, kaum mendang-mending kayak kita, langsung berubah semuanya semenjak memang menikahi dengan Ria. Punya rumah besar, kemana-mana pakai supir. Ya selain memang ada nih penghasilan dari IO yang menjanjikan, tapi kan lebih kenceng pastinya sokongan dari keluarganya Ria. IO-nya itu aja modalnya dari keluarga Ria kan. Nah karena itu semua Dita ini jadi stres dan nangis setiap hari karena kandungannya tambah besar, tapi Usman ternyata tidak mau tanggung jawab. Sampai akhirnya Dita ini sempat nekat tuh ke rumahnya orang tuanya Ria untuk ngasih tahu tuh kelakuannya Usman menantu mereka. Ya dari situ semuanya hancur. IO yang memang dibangun dari sokongan keluarganya Ria pun langsung goyang diberhentikan. Tapi keluarganya Ria juga nggak mau tahu dengan kondisi Dita, alias ya masa bodoh itu urusan lo. Dan Fanny ya berimbas dia jadi nggak punya kerjaan dan harus fokus sama hidupnya sendiri, akhirnya cari pekerjaan lain. Yang mana dia telah menjaga jarak karena Fanny menganggap semua itu terlalu rumit untuknya. Jadi daripada dia ikut-ikutan gila, Fanny lebih memilih untuk pergi menjauh. So guys, itu tadi cerita dari Fanny yang katanya sih terakhir dia telah nanyain kabar ke Usman bagaimana tentang kondisi Ria. Dijawab masih sama. Dan pada saat itu pun Usman akhirnya masih tetap sama si Ria. Cuma Fanny memang sudah tidak pernah ketemu lagi sama mereka berdua ya. Dan kalau Dita nih dilihat dari postingan-postingannya, ternyata akhirnya dia tetap memilih untuk melahirkan anak tersebut. Tapi memang tidak menikah dengan Usman. Ya cuma dibalik itu, Fanny udah nggak tahu ya gimana hubungannya Dita dengan Usman. Hal ini pokoknya menjadikan pembelajaran untuk Fanny untuk jauh-jauh deh dengan yang namanya hal-hal permistisan. Karena dia sangat menyesal telah nganterin Ria waktu itu tuh, masih terus menghantuinya sampai saat ini. Padahal konteksnya dia nganterin doang nih, bukan ngebujuk ataupun nyari tahu dukunnya di mana, bantuin ngelakuin ritual, enggak. Pure cuman nemenin doang, duduk diem ngangeng-ngangeng, tapi ujung-ujungnya jadi begini. Fanny ini merasa punya apa ya, dosa yang nggak bisa dia hapus selama hidupnya. Kondisinya Ria udah gitu aja terus. Kita juga jadi speechless ya. Terima kasih Fanny untuk ceritanya, dan terima kasih juga buat teman-teman udah nonton. Buat kalian mau cerita-cerita juga, kirimnya langsung ke email ini ya. Sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum.